Halo adik-adik, welcome to Study with Hanifa. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Buku adalah jendela dunia. Kita mulai dari bagian-bagian buku. Buku memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada sampul buku. Kemudian judul buku, isi buku, dan juga pengarang. Pengarang adalah orang yang mengarang buku. Kemudian kita lanjut. Buku dibagi menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Yuk kita pelajari buku fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang ceritanya dibuat dari imajinasi atau khayalan pengarangnya. Buku fiksi biasanya berisi tentang petualangan yang seru, dongeng sebelum tidur, atau cerita pahlawan super. Kenapa ya kita perlu untuk membaca buku fiksi? Yang pertama, dapat melatih imajinasi. Yang kedua, mengembangkan kosakata. Yang ketiga, belajar dari tokoh-tokoh. Contoh dari buku fiksi ada novel, cerpen, cerita fabel, dan dongeng. Novel seperti buku Harry Potter atau petualangan Sherina. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen adalah cerita yang lebih singkat daripada novel. Cerpen biasanya hanya fokus pada satu kejadian atau satu tokoh utama saja. Ciri-cirinya adalah bentuknya singkat, jumlah katanya terbatas, sehingga alur ceritanya tidak terlalu rumit. Cerpen juga fokus pada satu peristiwa. Ceritanya hanya berpusat pada satu konflik atau satu kejadian penting. Contoh selanjutnya ada fabel. Fabel adalah jenis cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Hewan-hewan ini digambarkan bisa berbicara, berpikir, dan bertingkah laku seperti manusia. Fabel biasanya mengandung pesan moral atau pelajaran hidup. Ciri-cirinya, tokohnya hewan, mengandung pesan moral, dan bertujuan untuk mendidik. Contoh fabel ini ada kisah kancil dan buaya, dan kisah semut dan belalang. Lalu, contoh terakhir yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mengandung unsur keajaiban atau hal-hal yang tidak mungkin. Ciri-cirinya, yang pertama bersifat khayalan, ceritanya tidak nyata atau fiksi. Yang kedua, mengandung keajaiban, sering ada unsur sihir, peri, raksasa, atau tokoh-tokoh fantastis lainnya. Yang ketiga, bisa diceritakan secara lisan. Biasanya turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Contoh dari dongeng adalah cerita Cinderella, kisah Putri Tidur, dan cerita-cerita rakyat yang ada di masyarakat. Apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah jenis buku yang isinya berdasarkan fakta, data, dan kejadian nyata. Berbeda dengan buku fiksi yang berisi cerita khayalan, buku non-fiksi ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, atau wawasan baru kepada para pembacanya. Struktur buku non-fiksi. Struktur atau bagian-bagian utama dalam buku non-fiksi biasanya terdiri dari yang pertama, pendahuluan atau pembuka. Pendahuluan ini berisi pengenalan topik yang akan dibahas, menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan buku, juga bisa berisi ucapan terima kasih dari penulis. Yang kedua, ada isi atau pokok pembahasan. Ini adalah bagian utama buku yang berisi seluruh informasi yang disampaikan. Biasanya terbagi menjadi bab-bab atau subbab dengan judul yang jelas. Isinya berupa data, teori, argumen, atau deskripsi fakta yang relevan. Yang ketiga ada penutup.
atau kesimpulan yang berisi rangkuman dari seluruh isi buku, menegaskan kembali poin-poin penting yang telah dibahas, bisa juga berisi saran, harapan, atau ajakan dari sang penulis. Ciri-ciri buku nonfiksi. Untuk membedakan dari buku fiksi, buku nonfiksi memiliki ciri-ciri yang khusus. Yang pertama, disusun berdasarkan fakta. Isinya 100% fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, objektif. Penulis menyampaikan informasi apa adanya tanpa dicampur dengan pendapat pribadi yang subjektif. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Penulisan biasanya menggunakan bahasa formal dan lugas, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada sumber informasi. Seringkali mencantumkan sumber referensi seperti buku lain, jurnal, wawancara, atau data statistik untuk menguatkan argumen. Yang terakhir, bertujuan untuk memberikan informasi. Jadi, tujuan penulisan buku nonfiksi ini adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan pembaca. Kenapa kita perlu baca buku nonfiksi? Yang pertama, untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui hal baru. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama kakak hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Wassalamualaikum.